Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Dr. Hasanuddin Haris MPDI, Imam Ustaz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman. Saldo kas Jumat lalu sebesar Rp3.245.944. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp3.261.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.047.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000, taklim rutin sebesar Rp400.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, laundry kain putih sebesar Rp104.000, air dos 100 dos sebesar Rp2 juta, bahan plafon untuk renovasi rumah wakaf sebesar Rp1.994.000, sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp5.909.944. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Dan juga kepada bapak-bapak yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih banyak kosong di depannya. Sekali lagi kepada jamaah bapak-bapak yang berada di lantai 1 agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong di depan untuk yang telah berpartisipasi di masjid kita ini, yang telah menyumbang. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kami menerima sumbangan dalam bentuk uang. Ini diperuntukkan untuk pembelian air dos yang kita gunakan di masjid ini selama 1 bulan untuk bulan September, dan alhamdulillah kita sudah membeli sebanyak 100 dos dengan nilai Rp2 juta. Dan juga kembali kami sampaikan bahwa untuk karpet baru di lantai 2 kita sudah panjar sebesar Rp10 juta, dari total biayanya Rp20 juta, dan alhamdulillah ada sumbangan masuk sebesar Rp1 juta untuk pembelian karpet. Oleh karena itu, untuk karpet di lantai 2 di sebelah kiri yang sudah kita pasang pekan lalu, kita masih membutuhkan dana kurang lebih Rp9 juta. Oleh karena itu, bagi jamaah yang ingin berpartisipasi untuk pelunasan karpet di lantai 2, tahap pertama ini dapat menyerahkan bantuannya kepada pengurus Masjid Ar-Rahman, atau dapat ditransfer di rekening BSI dengan nomor rekening 9600 680 atas nama Masjid Ar-Rahman. Dan kepada jamaah yang telah berpartisipasi, yang telah menyumbang di masjid kita, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, di Masjid Ar-Rahman ini kita perlahan-lahan bertekad untuk menjadi masjid percontohan yang ada di Kota Makassar. Salah satu program yang kita coba-coba untuk dilaksanakan dan alhamdulillah sudah berjalan di pekan lalu di hari Sabtu, yaitu kita makan bersama setelah sholat zuhur. Ya, kita sudah coba di pekan lalu. Alhamdulillah banyak jamaah dan itu bertahan sampai lanjut sampai selesai sholat maghrib. Oleh karena itu juga kami mengajak kepada jamaah juga yang ingin berpartisipasi, dan alhamdulillah semenjak kami membuka program ini sudah ada warga yang berpartisipasi, berupa juga ada yang menanggung lauk pauk untuk
makan siang di tahap kedua yang akan kami laksanakan. Untuk informasi selanjutnya kepada jemaah untuk mendapatkan informasi seputar program-program yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, dapat bergabung di grup WA, grup WhatsApp yang telah dibuat oleh pengurus masjid. Ada barcode yang bisa di-scan di dekat pintu, dan insya Allah kami akan informasikan program-program yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, termasuk jadwal makan bersama kita yang kita dicoba sekali dalam sepekan. Jadi jamaah yang ingin bergabung di grup WA Masjid Ar-Rahman dapat scan barcode yang telah ditempel di depan masjid. Inilah yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وجعل الضياق في قلوب الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, inayah dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu adalah salah satu yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang, dan Allah telah memberikan nikmatnya yang berupa waktu itu kepada kita semua umat manusia sehari semalam berupa 24 jam tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, bahkan orang kafir sekalipun Allah berikan nikmat berupa waktu 24 jam sehari semalam atau 68.400 detik sehari semalam. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadangkala kita lupa, kita tidak sadari, bahkan sering pula kita abaikan nikmat tersebut. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat Allah yang paling sering manusia abaikan, yang paling sering manusia buang percuma. Yang pertama itu adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan atau waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhiratnya, maka dia akan merasakan yang namanya kerugian, bahkan penyesalan yang tiada tara. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi pada prinsipnya manusia, semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Lalu kemudian Allah mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar,
Allah Maha mengetahui dan Allah Maha segala-galanya. Karena orang-orang yang beriman percaya dengan semua itu. Percaya bahwa hidup ini hanya sementara. Percaya bahwa kita di hari kemudian akan dibangkitkan dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman menghargai waktu yang Allah telah berikan, walaupun itu sedetik. Illal ladzina amanu, makanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwa hanya orang-orang yang beriman itu yang tidak akan merugi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian karena dia percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha segala-galanya, mempercayai dan meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, meyakini bahwa nanti kita akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita pernah lakukan di dunia, maka orang-orang yang beriman itu wa amilus solihat, melakukan perbuatan baik setiap detiknya, setiap menitnya dan setiap jam. Bahkan tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang beriman itu senantiasa saling memberikan nasihat atau nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita adalah orang-orang yang hidup bermasyarakat, hidup di lingkungan yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan fenomena yang ada di masyarakat kita. Bahkan Allah juga telah menciptakan bagi kita berupa syaitan untuk menguji keimanan kita. Maka orang-orang yang beriman itu harus selalu saling nasihat menasihati. Karena kadangkala kita lupa, kadangkala kita tergelincir. Nasihat menasihati itu bukan berarti kita tidak tahu, tetapi kadangkala kita perlu atau kita membutuhkan perkataan-perkataan itu disampaikan oleh orang lain untuk kita. Makanya dalam konteks saling nasihat menasihati, di situ tidak dikenal orang yang lebih cerdas menasihati orang yang kurang cerdas, atau yang boleh menasihati itu hanya orang cerdas. Tidak ada. Nasihat menasihati itu siapapun, kapanpun, dimanapun, walaupun itu anak-anak yang menasihati kita. Kalau itu adalah kebenaran, kita harus terima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun waktu ini sangat berharga terutama bagi kita orang-orang yang beriman, dan waktu ini tidak bisa ditarik kembali kalau waktu itu sudah berlalu. Namun yang sangat mengherankan bagi kita itu justru waktulah yang paling sering diabaikan oleh kita, yang paling sering kita buang percuma tanpa kita sadari, atau bahkan juga kita sadari bahwa kita telah membuang-buang waktu yang Allah telah berikan kepada kita tanpa kita melakukan sesuatu pun untuk kebaikan hidup kita di dunia, apalagi untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar dan penting bagi kita orang beriman untuk memanfaatkan waktu dengan baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sangat masyhur dan sering kita dengarkan dari Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan kitabnya Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ubul Iman yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seseorang dalam sebuah sabdanya, "Iktanim hamsan qabla hamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautik." Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua bahwa manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika.
Manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Masa muda ini adalah masa yang sangat luar biasa. Karena di dalam diri seorang pemuda itu ada kekuatan jasmani dan rohani. Di dalam diri pemuda ada inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan. Makanya tidak heran ketika Presiden pertama Soekarno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda untuk mengubah dunia ini. Karena di dalam inna fi yadil syubani haqqul ummah wa fi iqdami hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda itu adalah hak-haknya umat bisa ditegakkan. Wa fi iqdamiha hayataha, dan di setiap langkahnya para pemuda itu kehidupannya sebuah umat bisa dihidupkan. Makanya para pemuda, manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya tuamu. Karena ketika masa tua sudah tiba, meskipun ide-ide yang kita miliki itu luar biasa, tetapi kemampuan fisik yang tidak mendukung, maka tidak akan bisa lagi dilakukan sebagaimana ketika kita masih muda. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan bagi seorang pemuda, karena pada pemuda ini sangat berbahaya kalau kosong aktivitas. Innal faraga wal jidad mafsadatul lil mar'i. Sesungguhnya kekurangan aktivitas atau kosong dari aktivitas itu sangat berbahaya bagi seseorang. Karena disitulah pengaruh-pengaruh, godaan-godaan dari syaitan bisa muncul. Pengaruh-pengaruh jahat bisa mendatangi kita. Makanya jangan heran kalau sering terjadi kejahatan di lingkungan kita itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya aktivitas, tidak ada kegiatan. Free man, sering kita sebut dengan preman. Free man, tidak ada, kosong aktivitasnya. Nah, itulah karena dia punya fisik yang kuat tapi tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan, maka dia melakukan hal-hal yang negatif. Makanya Rasul sangat menekankan itu, manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Ya, karena masa muda sangat singkat. Nah, setelah itu kita akan memasuki masa tua. Wasihataka qabla sakamika. Yang kedua kata Rasul, manfaatkan masa sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Dua hal ini pasti akan terjadi pada diri kita. Kalau tidak sehat pasti akan sakit. Dan kadangkala sakit itu kita butuhkan. Karena disitulah baru kita menyadari bahwa betapa pentingnya yang namanya kesehatan. Disitulah baru kita sadari alangkah enaknya menjadi orang yang sehat. Dan kalau kita tanya orang yang penting dia menjadi orang yang sehat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, manfaatkan sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Karena sehat ini adalah sesuatu yang tidak permanen bagi diri kita. Sewaktu-waktu kita akan sakit dan kemungkinan kita bisa sehat kembali. Yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika. Manfaatkan kayamu sebelum datangnya miskinmu. Yang namanya kekayaan ini adalah titipan Allah. Semua yang ada pada diri kita saat ini adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah titipan, maka manfaatkan titipan ini sebagaimana yang menitip maunya, yang menitipkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan untuk akhirat kita. Karena ini adalah titipan. Boleh jadi hari ini kita memiliki harta, besok, lusa dan seterusnya kita tidak bisa menjamin bahwa harta ini masih ada pada diri kita. Satu-satunya harta yang kita bisa jamin bahwa itu adalah milik kita yang sesungguhnya adalah harta yang telah kita sumbangkan, harta yang telah kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sesungguhnya dan itulah yang akan menanti kita nanti di akhirat. Sementara yang ada pada saat ini pada diri kita, yang kita simpan di rumah atau di bank, itu belum tentu milik kita. Karena sepeninggalan kita, ketika kita sudah meninggal, maka itu akan diperebutkan oleh orang-orang yang hidup setelah kita.
Maka oleh karena itu, manfaatkan kayamu sebelum datangnya miskinmu. Yang keempat adalah wa faragaka qabla syughlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Ya, karena kadangkala kita ada punya waktu luang untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kadangkala pula kita tidak punya waktu sedikit pun karena kesibukan yang kita lakukan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, manfaatkan itu masa luangmu itu. Ketika kamu mendapatkan masa waktu luang, manfaatkan untuk kebaikan duniamu dan manfaatkan juga untuk kebaikan akhirat. Dan yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu, masa hidupmu sebelum datangnya mati. Yang namanya kematian tidak memandang umur, tidak mengatakan nanti tua baru meninggal. Tetapi siapapun itu, kalau waktunya telah tiba, maka Allah akan mewafatkan seseorang tersebut. Maka oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini, mari kita memanfaatkan lima perkara ini sebelum datangnya 5 perkara. Karena kalau sudah datang 5 perkara, sebelum kita memanfaatkan yang 5 perkara sebelumnya, maka sesuatu kerugian bagi kita kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan di dunia kita dan kehidupan di akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang 5 itu. Dan juga marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman yang ada di dalam hati kita semua, yang merupakan hidayah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita mampu mengaktualisasikan keimanan yang ada di dalam diri kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.